Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang perempuan kawaii yang bernama Mai Kasai. Dan tentunya ia adalah MC kita cuy. Kasai merupakan seorang anak SMA yang baru saja pindah dari kota Tokyo ke sebuah desa pelosok. Meskipun tidak suka dengan suasana desa, Kasai terpaksa pindah ke sana karena urusan pekerjaan ayahnya. Dan karena hal itu juga, ia harus meninggalkan teman-temannya di kota dan beradaptasi dengan kesederhanaan di sana. Dan inilah Kijudarake no Akuma. Di awal kepindahan ke sekolah barunya, Kasai disambut hangat oleh sang wali kelas dan juga guru-guru di sana. Sang wali kelas kemudian meminta salah satu anak muridnya yang bernama Shino untuk mengantarkan Kasai ke kelasnya. Kasai sempat terkejut karena Shino merupakan teman lamanya di SMP. Mereka pun kemudian berjalan ke kelas. Setibanya di kelas, Kasai nampak sendirian karena para murid lain sudah memiliki gengnya masing-masing. Dan selalu ada saja geng haram di antara mereka cuy. Tak lama kemudian salah seorang murid bernama Yuri yang merupakan jejedug atau ketua dari geng haram menghampiri Kasai. Mereka pun mengobrol dengan Kasai yang mencoba untuk melakukan pendekatan dengan geng tersebut. Sebenarnya Kasai tidak menyukai penampilan dari mereka, terutama Yuri yang memiliki gaya rambut aneh di mata Kasai. Di sela-sela kehangatan tersebut, tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada bagong, Shino mengatakan bahwa ia merupakan korban pembulian Kasai di sekolah lamanya. Shino mengatakan hal itu dengan nada yang tertekan, dan karena hal itu juga suasana kelas pun berubah menjadi tegang. Kasai yang tidak terima dengan drama Shino kemudian mengejarnya yang tiba-tiba lari keluar dari kelas. Di ujung ruangan, Kasai baru menyadari bahwa sebenarnya Shino adalah Komura. Komura atau Shino ini merupakan seorang murid yang dulu menjadi korban pembulian dari teman-teman Kasai. Kasai menyanggah bahwa yang membuli Shino bukanlah dirinya, melainkan teman-temannya, dan itu sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Namun Shino sama sekali tidak memperdulikan hal itu dan ia akan melakukan balas dendam kepada Kasai. Karena pada saat dirinya dibuli, Kasai hanya melihat tanpa membantunya sedikit pun. Di tengah-tengah perdebatan, salah seorang teman dekat Shino yang bernama Sekai muncul menghampiri mereka. Shino kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut dengan kembali melakukan drama, seolah-olah Kasai melakukan sesuatu kepada Shino yang membuat dirinya terlihat kesakitan. Sekai kemudian bergegas membawa Shino, lalu Shino pun tersenyum puas kepada Kasai. Dan karena hal itu juga, Kasai sekarang akan mendapat cap buruk di mata para murid sekelasnya. Keesokan harinya muncul karakter baru bernama Natori. Si Natori ini merupakan babu sekaligus teman dekatnya si Yuri cuy. Yuri kemudian membisikkan Natori bahwa si anak baru Kasai adalah orang yang telah membuli Shino di masa lalu. Mendengar hal tersebut, Natori yang agak kurang seliter itu pun membawa sebotol air lalu mengguyurkannya ke kepala Kasai. Kasai yang tidak ingin memperpanjang masalah, ia pun segera pergi keluar dari kelas. Namun Natori yang hendak mengejarnya tidak sengaja tangannya terjepit oleh pintu yang ditutup oleh Kasai. Kasai sudah meminta maaf. Namun Shino malah memperpanas suasana dengan mengatakan bahwa Kasai juga dulu pernah melakukan hal itu kepada Shino. Yang membuat mereka semua percaya adalah ekspresi Shino yang sangat menjiwai dalam dramanya. Kasai yang tidak terima dengan pernyataan Shino tentu saja menyanggahnya. Namun mereka semua yang ada di kelas lebih percaya kepada Shino dibandingkan Kasai. Dan karena hal itu, para murid sekelas pun sontak mengusir Kasai untuk segera pergi dari sana. Keesokan harinya lagi dan lagi perundungan terhadap Kasai tidak berhenti. Di mejanya nampak sebuah coretan yang ditulis oleh Yuri. Bahkan di kantong mejanya juga terdapat banyak sekali sampah. Ketika Kasai hendak membuangnya ke tempat sampah, ia melihat buku miliknya yang disobek dan juga dibuang di sana. Kasai yang emosi kemudian merekam mejanya lalu berjalan ke arah Yuri dan menyobek buku miliknya juga. Perdebatan di antara mereka pun tidak terhindarkan. Untuk menenangkan diri, Kasai kemudian makan siang dengan menyendiri di sebuah kolam kering di belakang kelas. Dalam hatinya ia merasa tidak tenang karena telah melakukan tindakan yang tidak baik kepada Yuri dengan menyobek bukunya. Maka dari itu keesokan harinya, Kasai pun meminta maaf kepada Yuri dan para anggota geng haram lainnya. Namun Yuri sama sekali tidak memperdulikan Kasai dan terus saja mengolok-oloknya. Ditambah Yuri telah mengetahui rekaman dari vlog Kasai yang telah menjelek-jelekan dirinya. Hal itu disebabkan oleh Shino yang telah membajak handphone Kasai dan menyebarkan video tersebut. Di jam istirahat, Kasai kembali menyendiri di kolam kering. Tak lama kemudian datang seorang siswi yang mengantarkan formulir festival sekolah kepada Kasai.
Melihat kesempatan tersebut, Kasai kemudian meminta atau mengajak siswi itu untuk berteman dengannya. Namun siswi itu menolak karena posisi Kasai sekarang sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Kasai. Bersamaan dengan itu, Shino muncul dan langsung menertawakan Kasai yang gagal untuk mendapatkan teman. Shino kemudian mengatakan bahwa semua yang telah dialami oleh Kasai hingga saat ini hanyalah merupakan sebuah permulaan. Akan ada banyak penderitaan yang dialami oleh Kasai selanjutnya. Di suatu waktu, kelas sedang mempersiapkan acara festival yang diawasi oleh sang wali kelas. Tak lama kemudian, Yuri meminta ibu wali kelas untuk istirahat saja agar tidak mengawasi mereka. Namun ternyata, Yuri telah merencanakan sesuatu. Ia kembali membuli Kasai dengan mengecat wajahnya. Kasai yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian kabur dari kelas. Namun anehnya, si ibu wali kelas yang melihat kejadian itu justru hanya diam dan tidak melakukan apapun. Ketika Kasai sedang membersihkan wajahnya, tak lama kemudian Shino kembali muncul untuk memperkeruh suasana. Ia menertawakan Kasai dan mengatakan bahwa ia juga akan lebih membuat Kasai menderita dari apa yang telah dialaminya. Ketika pulang sekolah, Chiho yang merupakan salah satu teman dekat Natori meminta untuk menghentikan pembulian terhadap Kasai. Namun Natori tetap bersikeras akan mendukung tindakan Yuri. Karena di masa lalu, Natori pernah diselamatkan oleh Yuri dari tindakan pembulian. Keesokan harinya tepat di hari festival, Kasai yang baru saja tiba di kelas diminta oleh Yuri untuk memakai baju festival yang telah dipersiapkannya. Namun ketika dibuka, ternyata baju tersebut telah dipenuhi oleh segerombolan cacing. Kesal melihat kelakuan Yuri, Kasai kemudian membanting boneka Natori lalu segera pergi dari sana. Ketika Kasai hendak pulang, salah seorang siswi meminta Kasai untuk menonton konser bandnya. Kasai awalnya tidak mau menerima undangan tersebut, namun siswi itu terus memaksa hingga akhirnya Kasai pun menerima undangannya. Kasai yang mencoba untuk menghindari Yuri sambil menunggu konser itu tiba, ia pun bersembunyi sekalian beristirahat di dalam sebuah ruangan yang seperti gudang. Di sisi lain, Yuri dan gengnya sedang mencari keberadaan Kasai. Hingga akhirnya ketika Kasai akan keluar dari sana, Yuri dan gengnya berhasil menemukan Kasai. Mereka pun tidak membiarkan Kasai keluar dari sana. Dalam kata lain, Kasai dikurung di ruangan tersebut oleh mereka. Setelah terkurung lama di sana, Kasai yang tidak tahan ingin pipis pun berusaha menggedor-gedor pintu ruangan tersebut, berharap ada orang yang akan menolongnya. Tak lama kemudian, benar saja ada seseorang yang merupakan guru melihat ke arah pintu ruangan di mana Kasai dikurung. Namun kampretnya, guru-guru pada buta seperti biasanya hanya membiarkan Kasai lalu pergi begitu saja. Di sore hari setelah festival selesai, Yuri dan gengnya memutuskan untuk kembali menemui Kasai. Para murid lain yang merasa penasaran pun mengikuti Yuri untuk melihat keadaan Kasai. Setelah pintu ruangan itu dibuka, Kasai yang tidak tahan langsung berlari keluar. Namun lagi-lagi Yuri tidak membiarkan Kasai untuk pergi dari sana. Ia mendorong Kasai yang kemudian Kasai pun mengompol di sana karena tidak kuat menahan pipisnya. Yuri yang melihat hal itu merasa sangat puas dan meminta temannya untuk merekam kejadian tersebut. Hingga akhirnya Kasai pun marah dan melepaskan celana dalamnya lalu melemparkannya ke dinding. Melihat hal itu, Yuri dan teman-temannya pun segera pergi dari sana. Setelah semuanya pergi, salah seorang murid laki-laki yang bernama Okuro kembali kepada Kasai untuk meminjamkan celananya. Keesokan harinya Kasai tidak masuk sekolah cuy. Ia memutuskan untuk menenangkan diri dengan pergi ke Tokyo menemui teman-temannya. Mereka pun bersenang-senang untuk membantu merefresh pikiran Kasai. Di tepi sungai, Kasai bercurhat kepada salah seorang temannya. Kasai mengatakan bahwa ia menyesali dirinya di masa lalu yang hanya diam ketika melihat seseorang dibuli. Rasanya seperti karma sedang dialami olehnya. Mendengar hal itu, teman Kasai pun memberikan sedikit nasihat agar Kasai terus semangat dan tetap menjadi dirinya sendiri. Ia yakin bahwa Kasai dapat melewati hal itu. Dan keesokan harinya, berkat semangat dari teman-temannya, Kasai pun tidak berpenampilan sederhana lagi. Kasai mewarnai rambutnya dan berpenampilan glamor seperti kehidupannya di kota. Semua orang nampak memandangi Kasai. Di kelas, Yuri kembali mendatangi Kasai dan mengajaknya mengobrol. Namun kali ini, Kasai dengan berani mengucapkan bahwa gaya rambut Yuri sangatlah jelek, norak, dan kampungan. Semenjak hari itu, Kasai mulai membuat rencana untuk membalaskan semua perlakuan Yuri and the gang kepadanya, dengan cara membuat orang lain untuk berpihak kepadanya. Target utama Kasai tentu saja Chiho, karena dari dulu hanya dirinya lah yang terlihat simpati kepada Kasai. Ketika jam pelajaran hendak dimulai, Yuri dipanggil oleh sang wali kelas yang menerima sebuah surat berisi laporan pembulian.
Namun lagi-lagi kampretnya, si wali kelas justru tidak bertindak cuy, dan malah menyerahkan surat itu kepada Yuri. Yuri kemudian mengatakan kepada seluruh murid di kelas untuk mengaku siapa yang telah membuat surat itu. Chiho yang tahu bahwa dirinya lah yang telah membuat surat tersebut merasa takut dan tertekan. Hingga akhirnya untuk membela Chiho, Kasai pun mengaku bahwa dirinya lah yang telah membuat surat tersebut. Mendengar hal itu, Yuri kemudian mengambil sebotol tinta lalu menumpahkannya di atas kepala Kasai. Sepulang sekolah, Chiho meminta maaf kepada Kasai karena dirinya lah Kasai jadi menanggung akibat kemarahan Yuri tadi siang di kelas. Mendengar hal itu, Kasai tidak marah sedikit pun. Justru rencananya akan berjalan dengan mulus karena Chiho akan membantunya kali ini. Dan di keesokan harinya, mereka berdua pun mulai melakukan rencana dengan Natori yang akan menjadi target utama. Chiho kemudian mengambil handphone Yuri lalu membajaknya. Mereka membuat chatting palsu yang isinya menjelek-jelekan Natori. Setelah pesan tersebut dibuat, Chiho kemudian merusak handphone Yuri dengan menjatuhkannya ke dalam air. Hal itu dilakukan agar Yuri tidak dapat mengelak ketika nanti Natori bertanya kepadanya. Setelah itu, sepulang sekolah, Chiho mengajak Natori untuk ketemuan. Ternyata Natori sengaja dipertemukan dengan Kasai yang akan menunjukkan hasil chatting dirinya dengan Yuri yang berisi tentang kejelekan Natori. Kasai pun mengatakan bahwa Yuri akan menargetkan Natori sebagai bahan bulian selanjutnya. Orang yang hari ini adalah teman, bisa saja besok akan menjadi musuhnya. Mendengar hal itu, Natori merasa takut kejadian di masa lalu akan terulang kembali. Ia sangat takut akan dibuli lagi. Natori pun kemudian segera menelpon Yuri. Namun karena handphone Yuri rusak, ia pun tidak bisa menghubunginya. Natori pun kemudian pergi berlari dari sana. Di sisi lain, Yuri yang berusaha menghidupkan ponselnya kemudian mendengar suara teriakan. Karena penasaran, Yuri pun pergi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sudah berada di tangga, Yuri merasa terkejut melihat Natori yang sudah terjatuh di sana. Di keesokan harinya, semua murid menggosipkan bahwa orang yang pertama kali menemukan Natori jatuh dari tangga adalah Yuri. Yang secara tidak langsung mereka menyalahkan Yuri atas kejadian tersebut. Rencana Kasai kini semakin berjalan dengan mulus. Di jam istirahat, Kasai kembali melanjutkan rencananya dengan menemui Okuro, siswa yang sebelumnya telah membantu Kasai. Kasai mengembalikan celana dan juga memberikan makanan sebagai ucapan terima kasih kepadanya. Di sana mereka juga mengobrol dan Kasai mendapat beberapa informasi penting mengenai Shino, Sekai, dan Kuroki, yang mana mereka sedang terjebak dalam cinta segitiga. Di jam olahraga, Kasai kembali mendapat pembulian. Kali ini dari Sekai. Ia melemparkan bola basket dengan begitu kencang ke arah Kasai, dan hal itu diperhatikan oleh Kuroki. Yang kemudian ketika sedang beristirahat, Kuroki menghampiri Sekai untuk menanyakan tindakannya kepada Kasai. Lalu Sekai pun menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah bentuk pembalasan karena Kasai pernah membuli teman baiknya yaitu Shino. Setelah itu mereka pun berpisah. Ketika Kuroki sedang sendirian, Kasai pun diam-diam menemuinya. Kasai yang sudah tahu bahwa Kuroki menyukai Sekai meminta agar Kuroki menjaganya. Jangan sampai Shino memanfaatkan Sekai sebagai bonekanya. Kuroki yang sudah tahu sifat Shino kemudian mengiyakan permintaan dari Kasai untuk menjaga Sekai. Beberapa hari kemudian, rumor mengenai cinta segitiga antara Kuroki, Sekai, dan Shino pun tersebar. Shino kembali menemui Kasai untuk menanyakan maksud dirinya menyebarkan rumor tersebut. Kasai kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak seperti Shino yang tidak mau melangkah maju, yang hanya diam ketika mendapat pembulian. Di tengah-tengah perbincangan, penyakit mental Shino kambuh, yaitu neuropati, yang disebabkan oleh trauma di masa lalu. Ketika penyakitnya kambuh, Shino sering mengingat kejadian kelam di masa lalu. Dan untuk menenangkannya, Shino sering melukai dirinya sendiri. Tak mau ambil pusing, Kasai kemudian pergi meninggalkan Shino yang berperilaku aneh. Di rumah, Kasai melihat kembali semua isi rekaman yang telah dibuatnya. Ternyata ketika Kasai dibuli, ia tidak hanya diam. Ia merekam semua kejadian dan perkataan Shino yang di hadapan murid lain terlihat alim, namun seperti psikopat ketika di hadapan Kasai. Keesokan harinya, Kasai kemudian menyatukan seluruh video tersebut dan menyebarkannya kepada seluruh murid sekolah hingga para guru. Mereka semua akhirnya mengetahui sifat Shino yang sebenarnya. Yuri yang tidak terima dengan hal itu pun kemudian menghampiri Shino dan meminta kejelasan. Karena selama ini, Yuri merasa salah target. Ia seperti dimanfaatkan oleh Shino untuk membuli Kasai. Tak lama kemudian, Kasai pun masuk ke dalam kelas.
Yuri yang merasa panik pun langsung bertanya kepada Kasai siapa yang sebenarnya bersalah. Shino kemudian menghampiri Kasai dan mengatakan dengan nada tinggi bahwa itu semua salah Kasai. Karena dirinya di masa lalu, hidup Shino kini menjadi berantakan. Kemudian Kasai pun menjawab dengan tegas bahwa itu adalah hidupmu, bukanlah hidupku. Situasi semakin menegangkan ketika sang wali kelas datang. Kasai berjalan ke depan kelas dan mengatakan kepada seluruh orang yang ada di sana, termasuk wali kelas, bahwa yang sebenarnya paling bersalah di antara mereka adalah yang hanya diam saja dan menonton ketika perundungan atau pembulian itu terjadi. Kasai dengan emosi mengatakan kepada mereka bahwa merekalah yang bersalah. Dan setelah itu film pun tamat cuy. Gimana? Dramatis atau membosankan? Ya, yang penting pelajaran yang bisa diambil dalam film ini cukup berharga ya cuy. Kita sebagai saksi jika terjadi suatu perundungan jangan hanya diam gigit jari. Selagi masih punya mulut untuk berbicara dan selagi masih bisa bertindak, lawanlah perilaku menyimpang dalam kehidupan sekolah seperti pembulian ini cuy. Jangan hanya diam saja. Kalau kayak gitu, kapan pembulian akan berakhir di setiap sekolah? Dan terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, stay santuy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.